anak-anak, apa kabar? Semuanya, wah kita bersyukur ya kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Semuanya itu karena anugerah Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan. Wah, anak-anak bahagia sekali ya kita saat ini kita masih bertemu. Wah, Ibu Herti senang sekali walaupun kita hanya ketemu lewat media online. Wah, ada yang spesial nih hari ini karena Ibu Herti mau menyampaikan firman Tuhan dari satu tempat yang berbeda. Oke, nah anak-anak kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yaitu tanggung jawab di rumah. Wah, sekarang kan seringnya kan di rumah ya anak-anak ya, bermain di rumah, belajar di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, dan semuanya hampirnya dilakukan di rumah. Tapi meskipun kita di rumah, kita punya tanggung jawab loh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memasuki tahun yang baru. Pada saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, tadi Bu Herti sudah menjelaskan bahwa meskipun hari-hari ini yang katanya di bulan Januari itu sekolah masuk, ternyata dibatalkan karena masih banyak orang-orang yang terkena COVID. Nah, kebaktian di gereja pun tidak bisa. Tapi tidak apa-apa ya anak-anak ya. Anak-anak, meskipun ada di rumah bukan berarti semuanya serba bebas, tapi kita punya tanggung jawab. Wah, Bu Herti, apa sih tanggung jawab aku di rumah? Kan aku ada di rumah, jadi aku suka-sukanya aja gitu ya. Tunggu dulu. Nah, apa itu ya sebenarnya tanggung jawab ya anak-anak? Ada yang tahu apa itu artinya tanggung jawab? Betul. Ya, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita selesaikan. Nah, jadi itu tanggung jawab ya anak-anak ya. Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita harus selesaikan. Oh, berarti kita di rumah bukan hanya main game ya, bukan hanya nonton, bukan hanya tidur, tetapi ada satu pekerjaan, ada satu tugas, ada satu hal yang harus kita selesaikan. Nah, anak-anak, kita mau dengar dulu nih sebelum kita mau lanjut. Apa sih tanggung jawab saya di rumah? Tanggung jawab Ibu Herti di rumah, meskipun Ibu Herti sebagai istri seorang hamba Tuhan, terus kemudian Ibu Herti juga seorang ibu, Ibu Herti juga mengajar. Nah, tapi Ibu Herti juga punya tanggung jawab di rumah. Nah, sebelumnya kita mau denger nih cerita tentang ada sebuah perumpamaan. Nah, anak-anak di rumah dibaca ya Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 sampai yang ke-32. Nah, Ibu Harti baca ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Oh, berarti bapaknya ini ada satu perumpamaan ya. Bapaknya ini punya kebun anggur yang sangat luas sekali. Dia punya 2 anak nih. Tuh perumpamaan tentang 2 orang anak. Nah, dia punya 2 anak. Nah, kemudian jawab anak itu. Nah, bapaknya ngomong dulu nih ke si sulung. Si sulung itu anak yang paling gede ya. Nah, jawab anak itu, "Bapak," tetapi ia tidak pergi. Nah, dia bilang, "Iya Bapak, baik Bapak, tapi cuman hanya omdo, cuman hanya di mulut, tetapi dia tidak melakukannya." Nah, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata sama halnya dengan yang pertama, tapi anak yang kedua ini berkata, "Aku tidak mau
aku nggak mau, capek gitu ya. Dia bilang nggak mau Bapak. Tapi ingat loh anak-anak, meskipun dia bilang tidak mau, dia berjalan, mungkin di dalam perjalanannya ini Alkitab berkata, tetapi kemudian ia menyesal. Tuh, tetapi kemudian ia menyesal. Tuh, dia menyesal, lalu ia pergi juga. Nah, anak-anak, ini ada dua nih ya, ini perumpamaan tentang dua orang anak. Jadi Yesus tuh ngajarin nih tentang tanggung jawab di rumah nih ya. Jadi kata Tuhan Yesus, ini perumpamaan. Kalau perumpamaan itu contoh ya, satu kisah, satu cerita. Tuhan Yesus bilang gini, dalam satu keluarga ada punya kebun anggur yang luas. Terus si papahnya itu punya dua anak. Ya, dia punya dua anak. Nah, satu si sulung, satu si bungsu. Ya, nah kemudian karena dia punya dua anak, dia panggil tuh anaknya dua-duanya. Ya Ibu Herti misalnya umpamain aja ya si Joko dengan si Budi. Nah ini contoh ya. Terus dia panggil, Joko, ini anak yang pertama. Joko sini, nanti ya kamu pergi ke kebun anggur ya. Nanti kamu tolong ya pang bersihin tuh kebun anggur. Terus kemudian kalau mungkin anggurnya ada yang bisa dipanen ya. Terus si Joko ini anak yang pertama, ini Ibu Herti kasih contoh. Si Joko ini bilang, yes Daddy, yes Papa, yes Ayah, ya saya siap melakukannya. Tapi itu di depan papahnya nih, di depan papahnya ngomong, ya saya siap, oke bos, perintah dilaksanakan. Nah anak-anak, tapi dia nggak melakukannya. Nah coba kita lihat di sini, dia nggak melakukannya. Tuh lihat, papanya bilang tolong ya kerja di kebun ya. Si Jokonya yang anaknya yang sulung bilang yes Dad. Tapi si anak yang kecil si Budi ini ngomong, Budi kamu juga ini ya ke ladang kebun anggur ya. Nanti tolong pang beresin ya, pang kerjain di sana ya, katanya begitu. Nggak mau papi, papa capek. Nah dia nggak mau, dia ngomong nggak mau di depan papanya. Tapi waktu dia pulang, waktu dia jalan, dia mungkin berpikir, waduh aku ini sebenarnya nakal banget ya. Kenapa aku nggak nurut sama papa, kenapa aku nggak nurut sama papi udah ngasih tahu aku suruh bantuin dia beresin kebun anggur. Nah anak-anak, apa yang terjadi? Wah, apa yang terjadi ya anak-anak ya? Si Budi ini yang kecil ini nih ya, si Budi ini dia pergi ke kebun anggur itu. Dia kerjain, dia beresin. Tuh lihat ada gambarnya kan? Ada kebun anggur di situ. Nah, makanya Tuhan Yesus tanya nih di dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus tanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Nah, siapa ya anak-anak? Joko atau Budi? Nah, siapa ya? Anak yang pertama atau anak yang kedua? Kan anak yang kedua itu jelas-jelas berkata tidak, tapi dia melakukan. Anak yang pertama berkata iya, tapi tidak melakukannya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, ayat yang ke-31 yang terakhir katanya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, anak-anak, Tuhan Yesus itu sebenarnya ya di dalam perumpamaan ini pengen ngasih tahu tuh ke orang-orang ya, ke ahli Taurat, ke murid-muridnya, ada di situ katanya Yohanes gitu ya, ada Yohanes yang menunjukkan jalan, dia mau kasih tahu nih ya. Terkadang banyak orang-orang yang diam di gereja, ada di dalam gereja, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mungkin berkata kepada orang tuanya begitu sangat manis, ya mami, ya papi, ya anti, ya popo, ya emak, tapi dia hanya berkata di mulut saja, tidak menyelesaikannya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, nah perumpamaan ini mengajarkan kepada kita apa? Nah, Tuhan Yesus ngomong, kita ketika mendengar perintah,
karena ini bicara tentang tanggung jawab di rumah, sesuatu tugas yang harus dikerjakan di rumah, apalagi anak-anak sekarang ini di dalam masa pandemi ini semuanya dikerjakan di rumah. Nah, kita punya tanggung jawab. Meskipun ibu guru, bapak guru tidak bisa mengawasi, melihat kalian apakah benar-benar ngerjain tugas, apakah kalian benar-benar berdoa, apakah kalian benar-benar ulangan atau apapun itu, atau membantu orang tua. Tapi melalui kisah yang di dalam kitab Injil Matius ini, Tuhan Yesus mau ngajari nih, dari dua anak ini tadi, yang bertanggung jawab adalah anak yang kedua. Ya, yang bertanggung jawab adalah anak yang kedua. Dia menyesali perbuatannya, kemudian melakukannya. Nah, ini penting banget. Jadi dan melakukannya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi tanggung jawab itu yang paling penting adalah mau menyelesaikannya. Nah, misalnya mama, papa suruh kamu kerjain tugas PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada Zoom, ada Google Meet, ikutin. Ya, itu kata firman Tuhan loh, bukan kata Ibu Herti loh. Tuhan juga ngomong harus dikerjakan, harus diselesaikan. Jadi kalau ada tugas 10 pertanyaan, jangan dikerjanya cuma 2 atau dikerjanya 5, tapi harus diselesaikan 10. Nah, anak-anak, tuh dia, kerjakan tugasnya, mengerjakan PR di rumah, belajar tanpa atau stres. Kan gak ada ibu guru dan bapak guru. Nanti ngumpulinnya setelah mau rapor dibagikan. Aduh, bikin pusing kepala guru ya. Kamu ditagih-tagih, diminta-minta, mana ini tugas matematikanya, mana ini tugas PPKN-nya, mana ini tugas pelajaran ini. Aduh, kamu tuh stres sekali. Tapi anak-anak, sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab di rumah, tanggung jawab kita ada di rumah, yaitu kita menyelesaikan. Sama seperti anak yang kedua, ketika diberi perintah oleh papahnya, dia mau menyelesaikannya. Tidak seperti gambar yang ada di sini ya. Mukanya sangat stres banget dengan tugas-tugas. Sehingga kita berkata, ketika menjadi orang yang bertanggung jawab, kita akan berkata, yes, aku suka baca. Jadi gak usah diomel-omelin dulu ya anak-anak ya, gak usah dimarah-marahin dulu, baru kita mau baca, baru kita mau belajar, baru kita mau ngerjain PR ya. Nah, baca Alkitab gak usah dimarah-marahin dulu, gak usah disuruh-suruh dulu, tapi kita punya tanggung jawab di rumah. Nah, anak-anak, bukan hanya itu, ketika kita bertanggung jawab di rumah. Nah, ini dia tanggung jawab kita di rumah nih anak-anak. Mungkin mama papa kita atau ayah ibu kita meminta tolong bagi kita. Mereka sibuk bekerja atau mereka lagi masak di dapur. Dia katakan, kakak, cici, koko, tolong jagain dede ya. Mas, tolong jagain dede ya. Tuh, tolong ya, bantuin mama, bantuin mami. Terus kamu mau menjaga adik kamu, mau bermain bersama dengan kakak kamu. Bukan seperti ini anak-anak, coba perhatikan gambar ini, apa yang terjadi. Wah, tuh dedenya dimarah-marahin, diomel-omelin, dicubit. Tuh, siapa ya di antara kalian di rumah yang jaga dedeknya dimarah-marahin, terus berantem, tuh gelut sama dedeknya, sampai dedeknya nangis. Kasihan banget ya. Nah, anak-anak, sebagai anak yang bertanggung jawab, mau bermain, menjaga saudara kita ketika orang tua kita sedang sibuk. Nah, anak-anak, apalagi ya? Nah, ini dia.
Bangun tidurku terus main game. Salah. Bangun tidurku terus rapikan tempat tidur kita. Jangan bangun, aku kering, pedang, pedang, pedang. Kita loncat dari tempat tidur, kita cari apa? Cari susu, cari makanan, atau kita marah-marah. Tapi kita bangun tidur, tanggung jawab kita apa? Membereskan tempat tidur. Memang Tuhan suruh ya, tidak seperti perumpamaan ini ya anak-anak, suruh nanam kebun anggur, tidak. Tapi kita punya tanggung jawab di rumah, yaitu membereskan tempat tidur kita. Ya, selimutnya dilipat, bantalnya dirapikan, ya, jangan aut-autan. Nah, ini juga tanggung jawab kita di rumah. Ketika kita setelah bermain, selesai bermain, jangan biarkan mainan itu berantakan. Yang bahasa kerennya jadi acak-adut. Ibu hati pusing kepala BRB ya kalau lihat rumah yang berantakan, yang acak-adut. Rasanya pengen darah tinggi langsung ya anak-anak ya. Tapi anak-anak adalah anak-anak yang bertanggung jawab di rumah. Jadi selesai bermain, anak-anak bisa membereskan mainannya. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak ya. Anak-anak hebat, anak-anak. Nah, ini dia. Siapa di sini kalau habis makan piringnya diantepin, dibiarin di mana-mana, terus kemudiannya maminya atau mamahnya yang harus bawa itu si piring ke tempat cuci piring, terus si mamahnya yang harus cuciin piring. Nah, anak-anak yang sudah bertanggung jawab, yang mungkin sudah bisa cuci piring sendiri, boleh melakukannya. Tapi kalau yang masih kecil sekali, dedek kamu yang masih kecil ya mungkin belum nyampe ya, atau mungkin belum bisa ngerti. Tapi kalau kamu yang mungkin sudah sekolah, ya kamu bisa ya bawa piringnya sendiri, kamu cuci sendiri. Supaya apa? Supaya pekerjaan mama papa tidak terlalu berat, karena semuanya harus dikerjakan di rumah. Nah, anak-anak ini tanggung jawab ya. Jadi anak-anak mau menyelesaikannya itu. Nah, ini dia. Anak-anak, siapa di sini yang pakai baju masih dipakein? Nah, atau mau PJJ atau mau sekolah, seragamnya harus disiapin terlebih dahulu. Tuh dia lupa dia harus mau pakai seragam yang mana. Terus setelah dia mandi atau setelah selesai sekolah atau selesai dari manapun, bajunya dibuang di sembarang tempat. Tuh lihat, berantakan. Tapi anak yang bertanggung jawab adalah anak yang mau merapikan kembali, mau pakai baju sendiri. Nggak usah harus disiapin mama seperti, wah aku nih bos, mana baju mami, mana celanaku, mana iniku. Tapi kita belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke, anak yang luar biasa, anak yang hebat. Wow, rumah siapakah ini? Apakah ini rumah Ibu Herti? Semuanya berantakan seperti kapal sedang terpecah belah begitu. Wah, cakadut, bagaimana kita tinggal di rumah yang seperti ini? Kita akan merasa wah pusing sekali ya anak-anak. Nah, ini contoh rumah yang ketika kita tidak bertanggung jawab di rumah. Jadi meskipun kita di rumah ya tuh lihat, kalau kita habis bepergian dari mana, atau mungkin kita misalnya pulang dari sekolah, kalau kemarin-kemarin masih di sekolah, kamu punya sepatu itu jangan diletakin di sembarangan, diberantakin, tetapi kamu susun rapi sepatu itu. Ya, itu anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin. Nah, anak-anak, itu salah satu tanggung jawab kita di rumah. Tuh lihat, sepatunya dibiarin di depan pintu. Mau acak-adut, ya berantakan di mana-mana. Ibu hati paling pusing kalau lihat yang berantakan seperti ini. Tapi anak yang bertanggung jawab adalah anak yang mau membereskannya. Nah, ini dia. Habis kamu belajar di rumah, kamu sering kali ketika besok hari mau sekolah meskipun dari rumah kamu bingung. Pensil aku di mana? Pulpen aku di mana? Bukunya di mana? Sampai tas sekolahnya pun gak tahu di mana. Kenapa? Karena taruhnya sembarangan.
Alkitab lo yang ngajarin anak yang bertanggung jawab di rumah. Tuh anak-anak, bukan kata Ibu Herti, tapi kata Tuhan Yesus, menjadi anak yang bertanggung jawab. Kalau habis belajar ya, kamu masukkan kembali ke dalam tas sekolah atau di meja belajar, kamu rapikan, ini tempat pulpen, pensil warna, pensil. Jadi kamu ketika besok hari kamu membutuhkannya, kamu tidak susah untuk mencarinya. Wah, asik ya kalau kita bertanggung jawab ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Ibu Herti mau mengajak anak-anak ya di rumah nih ya, kita kan hari ini belajar tentang firman Tuhan ya, tanggung jawab di rumah. Tuhan Yesus sudah kasih perumpamaan tentang 2 orang anak ya yang punya kebun anggur. Jadi kita mau jadi anak yang kedua ya. Anak yang kedua itu mau menyelesaikannya ya, bukan berarti dia kata nggak mau mami, nggak mau gitu, enggak, bukan itu yang kita contoh. Tapi yang kita contoh adalah, kita teladani adalah kita mau menyelesaikannya. Nah anak-anak, Ibu Herti punya tugas nih buat anak-anak ya. Nah anak-anak, ini ada contoh beberapa tanggung jawab. Ini bukan sampai hari Senin ya, hari Selasa, tetapi ini tugas sepekan ya, tugas seminggu ini. Jadi anak-anak, misalnya nih ya, contoh belajar tanpa disuruh pada hari Senin misalnya ya. Ini ada macam-macam, ini ada 7 ini yang Ibu Herti daftarkan, tapi masih banyak tanggung jawab. Belajar tanpa disuruh, nanti mama tanda tangan. Mengatur buku pelajaran, wah buku pelajarannya ditata dengan baik, tanda tangan. Membereskan mainan ya, kalau main handphone jangan handphonenya sembarangan diletakkan gitu ya, atau main komputernya diantepin semalaman jadi nyala ya, jangan lupa. Nah ini membereskan mainan. Mungkin kamu gak main yang seperti tadi ya, mungkin kamu main komputer atau main laptop atau HP, kamu harus membereskannya. Nah anak-anak, ini nanti mama atau papa kamu tanda tangan karena kamu sudah menyelesaikannya. Wah, hebat banget ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelum kita berdoa, Ibu Herti mau mengajak anak-anak, kita akan nyanyikan satu pujian ini. Pujian ini sangat baik sekali ya. Nah pujian ini sangat baik sekali. Yuk kita mau nyanyi ya. Tuhan selalu mengasihi.
Tuhan selalu mengisah. Buat Tuhan selalu mengisah. Yang itu selalu mengisah. Ayo kita buat Tuhan sungguh sangat dipanggil Tuhan selalu mengisah. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, sebab Tuhan selalu mengisah. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Anak-anak, kita bersyukur ya, kita mau kerja buat Tuhan selalu manise. Kita mau ya di rumah pun ketika kita menyelesaikan tanggung jawab kita, itu adalah salah satu bentuk kita bekerja untuk Tuhan. Ya anak-anak, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau berjanji kepada Tuhan. Jangan lupa ya, ada penugasan dari Ibu Herti ya, tanggung jawab kalian di rumah, yaitu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kalian yang diberikan oleh Papa Mama. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kami di rumah. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Ibu Herti berharap kalian menjadi anak yang bertanggung jawab di rumah. Kalian menyelesaikan semua tugas-tugas dan pekerjaan kalian yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.